Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Pada kesempatan pada hari ini kita akan memulai ibadah PT pada tanggal 23 Mei dan ibadah pada hari ini akan dibawakan oleh Diaken Kori Agnes. Seperti biasa adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kiranya kita satu dalam saat teduh. Satu dulu dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Seperti biasa lah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak undang bangkit berdiri untuk menyanyikan Mas PT. Baik adik-adik, kita udah menyanyikan Mas PT. Sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, Jangan Lelah.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah tanah bergelombang, di tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki dari inti dari ibadah, sebelumnya kakak undang untuk berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat siang ya Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini Bapak, sehingga kami sebagai anak-anak Bapak dapat diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah IHMPT pada tanggal 23 Mei ini ya Bapak. Ya Bapak, pada hari ini Bapak kayaknya Engkau menyertai dan membimbing kami Bapak sebagai anak-Mu untuk dapat mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, inilah doa dan soalan kami, kiranya Engkau mau menyertai kami dalam ibadah hari ini. Amin. Baik adik-adik, untuk pembacaan Mazmur kali ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke 130. Mazmur ini akan dibacakan oleh adik Layan. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-130. Berbunyi demikian. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, kita telah mendengarkan Mazmur ya adik-adik. Untuk itu, kakak untuk mengundang duduk terlebih dahulu. Sebelum kita memasuki bagian firman, kiranya kita akan menyanyikan satu pujian pengampunan dosa dari Kitab Bakti 25, bait yang pertama dan kedua, Tuhan kami berlumuran dosa. Sudilah ampuni kami, Tuhan, walau kami disakiti, Tuhan, ajak kami mengampuni. Baik adik-adik, kita sudah dalam doa. Ya Bapak, pada hari ini kami kembali ke hadirat-Mu Bapak untuk mengikuti ibadah pada hari ini Bapak. Ya Bapak, ampunilah kesalahan dan perbuatan kami sebagai anak-anak Bapak, baik itu disengaja maupun tidak disengaja ya Bapak. Ya Bapak, kiranya Dikau mau melayakan kami Bapak, sucikanlah kami Bapak agar dapat layak untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini Bapak. Ya Bapak, inilah doa dari kami. Amin. Sebelum kita akan memasuki bagian firman, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 50A, bait yang pertama dan kedua, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, dapat
keselamatan. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu kalau pada saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu sejenak. Diamkan segala suara hati kami, biarlah kami mau fokus akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak persilakan bangkit berdiri, kita akan membaca Alkitab. Bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Baik adik-adik, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pembacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dengan judul Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, hari ke-50 setelah Paskah. Sedangkan bagi bangsa Israel itu adalah hari raya panen. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul ini menceritakan pada saat itu semua orang percaya berkumpul dari seluruh penjuru dunia yang percaya akan Tuhan Yesus, orang saleh. Ketika turun bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Kan adik-adik pernah merasakan tiupan angin yang sangat keras pada waktu-waktu yang lalu. Nah, itu pada saat itu tiupan angin keras datang dari langit
mereka berkumpul di suatu tempat, dan tiupan angin itu berupa lidah-lidah api yang bertebaran dalam ruangan di mana para rasul dan orang-orang percaya itu duduk. Dan mereka semua yang ada di dalam ruangan itu terpenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata dalam bahasa-bahasa mereka yang berbeda-beda tentang kebesaran Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saat terdengar bunyi yang keras itu, orang di sekitar, bukan di dalam ruangan itu, tapi di sekitarnya, semuanya berkerumun dan mendengar kalau rasul-rasul yang ada di dalam ruangan itu berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Mereka semua bingung dan tercengang-cengang, seperti yang dikatakan dalam ayat 12. Ada yang berkata, mungkin orang itu mabuk. Tapi orang yang percaya, mereka berkata bahwa mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan seperti yang adik-adik tahu, seperti di gereja-gereja karismatik, bahwa bahasa roh itu mereka tidak saling, ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Tapi dalam gereja karismatik, orang yang berbahasa roh biasanya kan orang-orang yang tertentu. Tapi dalam Alkitab dikatakan bahasa roh yang ada, yang diberikan oleh Tuhan, dimengerti oleh beberapa orang, oleh sekelompok orang, seperti kita berbicara dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugis. Nah, itu yang Tuhan ciptakan kepada para rasul untuk memberitakan firman Tuhan. Kakak tidak menghakimi dengan ajaran yang dilakukan oleh gereja-gereja karismatik, karena itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi adik-adik diajari bahwa bahasa roh yang ada di dalam Alkitab dimengerti untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat rasul-rasul yang sudah Tuhan berikan Roh Kudus itu. Nah, dalam tema yang diberikan pada minggu ini, Roh Kudus memampukan adik-adik. Bagaimana caranya kita mengetahui kalau Roh Kudus itu dimampukan? Roh Kudus itu memampukan kita sebagai anak-anak teruna, yaitu dengan membaca firman Tuhan, berdoa. Adik-adik, sebelum kita melakukan aktivitas, sebelum kita turun dari tempat tidur, mari kita berdoa, kita mohon penyertaan Tuhan, karena Roh Kudus itu sudah ada dalam hati kita. Roh Kudus selalu menyertai kita. Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kita lewat Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Kita berdoa supaya kita dituntun saat kita menjalankan aktivitas kita, baik kita yang sekolah, baik kita yang kuliah, ataupun kita yang bekerja. Tuhan memampukan kita. Bagaimana caranya kita mengetahui Roh Kudus itu ada di dalam hati kita? Kita sebagai orang Kristen, kita akan mempunyai kasih. Kita akan berjalan dengan kasih. Kita bisa melakukan buah-buah roh. Kalau kita bicara, kita bisa bahasa roh. Kita bisa berbicara dengan bahasa roh yang seperti yang di gereja-gereja karismatik. Tapi kalau perbuatan kita tidak melakukan kasih, kita tidak melakukan seperti buah-buah roh yang ada dalam firman Tuhan, itu semuanya adalah hampa. Tidak ada kasih, kita pasti saat kita melakukan aktivitas, saat kita belajar di sekolah, saat kita belajar online, saat kita beraktivitas di luar dengan orang-orang di lingkungan luar,
pasti kita banyak sekali umpatan, caci maki, kata-kata kotor. Tapi kalau kita sebagai anak teruna yang mempunyai Roh Kudus untuk memampukan kita sudah berdoa saat kita bangun pagi, kita membaca firman Tuhan. Pasti kasih itu akan diberikan sama Tuhan. Kita bisa menuntun langkah kita, Tuhan bisa menuntun langkah kita dengan kasih-Nya. Kita akan berkata-kata manis dengan kakak adik kita di rumah, orang tua kita. Kita bisa berbicara manis saat kita berada di luar. Kita tidak akan mencaci maki, kita tidak akan mengumpat, kita tidak akan mengomel, tapi kita selalu bersyukur atas apa yang kita terima. Jangan biarkan diri kita menilai diri kita dengan orang lain, karena belum tentu apa yang kita punya orang lain punya. Yang orang lain punya, kita punya. Kita tidak boleh memposisikan diri kita seperti orang lain. Temanku loh mah punya ini, punya barang yang bagus. Akhirnya kita dengan cara halus berbicara sama orang tua, pengen barang yang dipunyai teman kita. Tapi kalau kita punya kasih, kita bisa melakukan baro. Biarlah teman kita mempunyai barang yang bagus, apa yang kita punya kita syukuri. Pasti kalau kita mau melakukan baro, kita melakukan kasih, Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah lewat orang tua kita. Untuk itu adik-adik, mari kita belajar mengasah diri kita lewat buah baro. Kita lakukan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa tidak perlu panjang lebar. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa untuk apa yang akan kita lakukan. Kalau kita waktunya mau online, kita mau ujian, kita berdoa untuk ujian kita. Jangan kita berdoa terlalu panjang, kita minta yang ini itu. Saat Tuhan tidak memberikan apa yang menjadi keinginan kita, kita marah sama Tuhan. Tetapi mari kita menjadi generasi teruna yang tangguh, teruna yang penuh dengan kewibawaan, agar kita pun bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Amin. Adik-adik, kita saat teduh sejenak. Baik adik-adik, kita akan memberikan pujian respon dari kitab Bati 62, bait yang pertama, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari adik-adik kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan buat setiap firman yang telah kami dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk dimampukan oleh Roh Kudus. Kami boleh melakukan kasih-Mu, kami boleh melakukan buah-buah roh yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Jadikan kami teruna-teruna yang tangguh, teruna-teruna yang tidak pernah baper, teruna-teruna yang mau maju, mau berjuang demi masa depan kami. Jangan biarkan kami Tuhan, hati kami dihantui oleh iblis untuk melakukan hal-hal yang merusak masa depan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan buat adik-adik kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan mau jamah mereka satu persatu, kami tidak tahu apakah mereka
berada di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan, mari Tuhan jamah mereka, tutup bungkus mereka dengan darah kain-Mu yang suci Tuhan. Biarlah Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesehatan buat mereka, dan mereka boleh beraktivitas kembali. Berkati juga buat adik-adik kami yang saat ini Tuhan yang enggan untuk mengikuti ibadah teruna, biarlah Tuhan juga gerakkan hati mereka, Tuhan dekatkan mereka, agar mereka boleh tetap mengandalkan Engkau saja di masa pandemi ini Tuhan. Jangan biarkan hati mereka terus bergejolak, tapi biarlah Tuhan di masa muda mereka boleh melakukan yang terbaik, menghargai kehidupan mereka, menghargai segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan buat mereka. Terima kasih juga Tuhan buat semua yang Tuhan sudah berikan buat kami. Berkati adik-adik yang saat ini sedang ujian, berkati adik-adik yang saat ini sedang mencari sekolah. Mari Tuhan berkati orang tua mereka, berkati adik-adik juga Tuhan, biarlah mereka boleh mendapatkan yang terbaik, semuanya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati juga adik-adik kami yang saat ini sedang mencari tempat untuk bersekolah di universitas. Tuhan juga mau berkati mereka, tutup bungkus mereka Tuhan dengan darah kain-Mu yang suci. Bantu mereka Tuhan untuk berserah, menyerahkan seluruhnya bahwa masa depan mereka ada di tangan-Mu. Kami juga teringat untuk Ibu Pendeta maupun para presbiter serta jemaat kami Tuhan. Berkati kami semua, berkati semua yang terlibat dalam peribadahan. Berkati juga para security Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memampukan kami melewati hari lepas hari. Tuhan yang akan memampukan kami dalam menjalani kehidupan kami. Kuatkan iman kami Tuhan terus dan terus. Dan biarlah doa kami ini Tuhan, hanya Tuhan saja yang menyempurnakan lewat doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan pada hari ini, akan membacakan dulu dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, kakak undang untuk menyanyikan satu pujian dari kitab Bakti 80, bait yang pertama dan ketiga. Mari Bapak persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya.
sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Sebelum kita berdoa persembahan, kakak undang kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapak, inilah persembahan yang kami berikan kepadamu, ya Bapak. Ya Bapak, berkatilah persembahan ini agar bisa berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, Bapak, dan dapat memberitakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari, ya Bapak. Ya Bapak, berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, Bapak, agar dapat kiranya Dikau mau menyertai mereka, ya Bapak. Berikan limpah yang berlebih, ya Bapak, pada yang telah memberikan persembahan ini, ya Bapak. Ya Bapak, ini doa dan seruan kami yang kami aturkan padamu. Amin. Masih tetap berdiri sebelum selesai ibadah. Mari kita menyanyikan satu pujian dari Kitab Bakti 214, bait yang pertama dan 3, tiap langkahku. Bait yang ketiga, dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Di butanya Yerusalem yang baru, suci mulia, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Adik-adik, kita akhiri ibadah teruna pada siang hari ini. Marilah kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja atas hidup kita, dan kita akan kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Nah, adik-adik, ibadah telah selesai. Sebelum itu, kakak mau menyampaikan warta PT sepekan. Untuk yang pertama, warta PT sepekan dapat dilihat dari slide berikut ini. Baik, yang kedua, terima kasih untuk pelayanan firman yang bertugas Kak Koni. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga kakak sekalian. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia gereja dan juga pemain musik ada Kak Noel, Kak Gabriel, dan Kak Sony. Kiranya Tuhan memberkati kakak sekalian. Terima kasih. Baik adik-adik, ibadah pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.